Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan alat peraga yang telah kami buat, yaitu tentang Pilokmat, yaitu pipa logika matematika pada mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Kelompok 11 beranggotakan 3 orang, yaitu ada Sayufi Atia Putri, lalu saya sendiri Sintia Rama Fadila, dan Siti Fauziah Jamaluddin. Oke. Jadi alat peraga Pilokmat ini berkaitan dengan materi yaitu logika matematika. Ini biasanya kita temui ketika di bangku SMA yaitu di kelas 10 ya teman-teman. Nah, langsung saja terkait logika matematika ini. Jadi ini adalah sebuah logika yang memberikan landasan tentang bagaimana cara kita untuk mengambil sebuah kesimpulan gitu. Dalam logika matematika ini terdapat pernyataan, ingkaran, serta pernyataan majemuk yang terdiri dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Lalu untuk pengertiannya sendiri, pernyataan ini ada 2 ya teman-teman. Ada pernyataan terbuka atau yang dikenal dengan kalimat terbuka. Ini adalah sebuah pernyataan yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi belum tahu nih, ini benar atau salah gitu. Lalu untuk pernyataan tertutup atau dikenal dengan kalimat tertutup, ini adalah sebuah pernyataan yang sudah memiliki nilai benar atau salah. Lalu masuk yang kedua yaitu ingkaran atau negasi. Ini adalah sebuah kebalikan nilai dari suatu pernyataan. Ingkaran atau negasi ini dari pernyataan P ini dilambangkan dengan negasi P. Seperti ini ya teman-teman tandanya. Misal, pernyataan P itu menyatakan semua unggas adalah burung. Lalu ingkarannya, maka ada unggas yang bukan burung. Jadi kebalikannya ya teman-teman. Lalu pernyataan majemuk. Pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung seperti dan, atau, maka, jika, dan hanya jika. Nah, pernyataan majemuk ini terdiri dari konjungsi atau dan ya, dikenalnya dengan dan. Dan biasanya dilambangkan atau dinotasikan seperti ini ya teman-teman. Dibacanya P dan Q. Untuk tabel nilai kebenarannya, apabila pernyataan P itu benar, Q-nya benar, maka konjungsinya bernilai benar. Lalu apabila pernyataan P-nya benar, pernyataan Q-nya salah, maka konjungsinya adalah salah. Kalau misal pernyataan P-nya salah, pernyataan Q-nya benar, maka pernyataan konjungsinya adalah salah. Kalau misal pernyataan P-nya salah, pernyataan Q-nya salah, maka salah juga. Jadi BSSS gitu ya, kalau misal konjungsi. Lalu untuk disjungsi, ini kata hubung atau ya teman-teman, dan dinotasikan seperti tanda ini. Jadi untuk cara bacanya adalah P atau Q. Untuk tabel nilai kebenarannya berbeda dengan konjungsi ya. Kalau misal disjungsi, apabila pernyataan P-nya benar, Q-nya benar, maka disjungsinya adalah benar. Lalu apabila pernyataan P-nya benar, pernyataan Q-nya salah, maka disjungsinya juga benar gitu ya. Lalu untuk pernyataan P-nya salah, Q-nya benar, maka disjungsinya benar. Apabila pernyataan P-nya salah, Q-nya salah, maka disjungsinya adalah salah. Jadi BBS ya untuk disjungsi. Lalu diimplikasi. Ini biasanya kata hubung jika maka, sehingga notasi dari implikasi ini seperti ini ya teman-teman, seperti tanda panah gitu ya. Dan ini dibaca jika P maka Q. Untuk tabel kebenarannya, yaitu apabila pernyataan P-nya benar, Q-nya benar, maka implikasinya adalah benar. Kalau untuk pernyataan P-nya benar, Q-nya salah, maka implikasinya adalah salah. Kalau misal pernyataan P-nya salah, pernyataan Q-nya benar, maka implikasinya adalah benar. Dan apabila P-nya salah, Q-nya salah, maka implikasinya adalah benar. Lalu untuk implikasi, ini biasanya kata hubung yang kita kenal jika dan hanya jika. Nah, notasinya seperti ini ya teman-teman. Nih. Nah, ini dibacanya adalah P jika dan hanya jika Q. Untuk nilai kebenarannya, apabila pernyataan P itu benar, Q-nya benar, maka biimplikasinya adalah benar. Lalu apabila pernyataan P-nya benar, Q-nya salah, maka biimplikasinya adalah salah. Apabila pernyataan P-nya salah, pernyataan Q-nya benar, maka biimplikasinya adalah salah. Dan yang terakhir, kalau misal pernyataan P-nya salah, Q-nya salah, maka biimplikasinya adalah bernilai benar. Jadi BSSB, oke?
Nah, untuk alat peraga Pilokmed ini, pipa logika matematika, bisa dilihat ya, teman-teman, seperti ini bentuk dari alat peraganya, pipa logika matematikanya. Lalu, apa sih tujuan adanya Pilokmed itu? Nah, logika matematika ini kan merupakan suatu pelajaran penalaran gitu ya, yang wajib diajarkan pada siswa kelas 10 semester genap. Nah, pada salah satu kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan lingkaran, seperti yang tadi ya, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi, yang dinyatakan dalam bentuk tabel kebenaran. Nah, disinilah letak persoalan bagi siswa gitu ya. Siswa itu terkadang merasa sulit untuk melengkapi tabel kebenaran gitu. Karena itu perlu diciptakan situasi pembelajaran yang tentu saja harus kondusif, yaitu pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan apabila pembelajaran tersebut bermakna bagi siswa. Untuk itu, diperlukan sarana bantu belajar berupa alat peraga yang dapat membantu proses pembelajaran siswa. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Sitwal. Oke, untuk selanjutnya ada alat dan bahan-bahan Pilokmed. Nah, adapun alat dan bahan-bahan pada Pilokmed yaitu di sini ada triplek, ada pipa paralon, penggaris, cutter, kuas, kertas lipat, spidol plastik, botol, lem, selotip, gergaji, ada juga gergaji pipa atau paralon, ada kelereng, paku pinus, ada kertas kado. Nah, selanjutnya ada cara pembuatan alat peraga pipa logika. Cara pembuatan alat peraga pipa logika, yang pertama kita siapkan dulu alat-alat dan bahan-bahan yang tadi. Setelah itu kita potong triplek menjadi persegi panjang menggunakan gergaji, lalu tempelkan kertas kado dan kertas lipat dengan lem. Gunakan kuas untuk meratakan lem pada triplek. Lalu potonglah pipa paralon dengan gergaji pipa paralon dengan panjang sekitar 15 cm. Tempelkan potongan pipa paralon pada triplek. Setelah itu gunting bagian botol plastik menggunakan cutter. Lalu tempelkan potongan botol tersebut pada triplek dan buatlah sekat dari kertas kado. Setelah itu buatlah angka 1 sampai 8, kemudian tempelkan pada pipa paralon tadi. Lalu buatlah keterangan konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Selain itu, buat juga P, Q, A, dan B. Kemudian tempelkan pada triplek menggunakan paku pinus. Nah, yang terakhir kita buat keterangan benar dan salah. Kemudian tempelkan pada triplek di bawah botol. Nah, ada cara penggunaan Pilokmed. Yang pertama, penggunaan Pilokmed untuk konjungsi. Nah, cara penggunaannya kita gunakan pipa nomor 1, 3, dan 8. Nonaktifkan pipa antara 1 dan 2 serta 5 dan 8 menggunakan sekat yang telah dibuat. Lalu setelah itu letakkan keterangan P di antara pipa nomor 1 dan 3, sedangkan keterangan Q di antara pipa nomor 3 dan 8. Lalu jika pertanyaan bernilai benar, biarkan pipa terbuka. Namun jika pertanyaan bernilai salah, tutuplah pipa tersebut dengan sekat. Buktikan pernyataan berikut pada pipa logika. Jika kelereng tadi sampai pada botol, maka pernyataan tersebut bernilai benar. Selanjutnya oleh Teh Sayuti. Nah, selanjutnya pada penggunaan pilok matematika untuk disjungsi atau biasa disebut dengan atau. Pertama, yang kita gunakan adalah pipa nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Sedangkan pipa nomor 6 dan 8 dinonaktifkan menggunakan sekat yang telah dibuat. Kemudian letakkan keterangan P di sebelah kanan pipa nomor 1, sedangkan keterangan Q di sebelah kiri pipa nomor 1. Nah, jika pernyataan bernilai benar, biarkan pipa terbuka. Namun, jika pernyataan bernilai salah, tutuplah pipa tersebut dengan menggunakan sekat. Buktikan pernyataan berikut pada pipa logika. Jika kelereng sampai pada botol, maka pernyataan tersebut bernilai benar. Kemudian penggunaan Pilokmed untuk implikasi atau biasa disebut dengan jika maka. Pertama, pipa yang digunakan adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 7.
Nah, sedangkan pipa nomor 6 dan 8 itu dinonaktifkan dengan menggunakan sekat yang telah dibuat tadi. Kemudian letakkan keterangan A di sebelah kanan pipa nomor 1 dan keterangan B di sebelah kiri pipa nomor 1. Letakkan keterangan P di antara pipa nomor 2 dan 3, sedangkan keterangan Q di antara pipa nomor 4 dan 5. Nah, apabila nilai P itu bernilai benar, maka sekat B yang ditutup. Sedangkan apabila nilai P bernilai salah, sekat A yang ditutup. Apabila Q yang bernilai benar, biarkan pipanya terbuka. Nah, sedangkan Q-nya bernilai salah, maka tutup pipa antara nomor 4 dan nomor 7 dengan sekat. Buktikan pernyataannya pada pipa logika. Nah, jika kelerengnya sampai pada botol, maka pernyataan tersebut bernilai benar. Kemudian penggunaan pilot matematika untuk implikasi jika dan hanya jika. Nah, untuk diimplikasi, semua pipa digunakan. Letakkan pernyataan yang sama dengan implikasi. Nah, untuk diimplikasi, semua botol plastik digunakan. Untuk botol A memiliki nilai kebenaran yang benar. Nah, untuk botol B memiliki nilai kebenaran benar atau salah. Untuk botol C memiliki nilai kebenaran salah. Nah, apabila pernyataan P bernilai benar, maka sekat B yang ditutup. Sedangkan apabila P yang bernilai salah, maka sekat A yang ditutup. Apabila pernyataan Q bernilai salah, maka pipa antara nomor 3 dan nomor 8 serta 2 dan 6 ditutup dengan sekat. Nah, sedangkan apabila Q-nya itu bernilai benar, maka pipa tersebut dibiarkan terbuka. Nah, membuktikan pernyataan tersebut pada pipa logika. Nah, misalnya jika kelerengnya sampai pada botol A, maka itu bernilai benar. Jika kelereng sampai pada botol B, maka bernilai benar ataupun salah. Jika kelereng sampai pada botol C, maka pernyataan itu bernilai salah. Kemudian apa sih kekurangan dan kelebihan dari pipa logika ini? Yang pertama, kelebihannya yaitu dengan alat peraga ini, siswa itu lebih antusias belajar mengenai logika matematika. Kemudian memudahkan siswa memahami materi logika matematika. Dan yang ketiga, alat dan bahannya sangat mudah ditemukan dan masih terjangkau untuk dibeli. Kemudian kekurangannya, yang pertama, alat peraga ini itu hanya bisa untuk 2 pernyataan atau 1 kata hubung saja. Nah, sedangkan dan yang kedua itu pipa logika ini tuh sifatnya hanya sebuah analog dan gambaran beberapa sampel. Nah, jadi untuk mengenalkan konsep awal logika matematika saja, bukan untuk menentukan nilai kebenaran serta pembuktian dari banyak macam variabel. Yang ketiga itu tidak dapat terkena air, bisa mengakibatkan kerusakan. Mungkin seperti itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.